Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Kenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari infografis, dengan menganalisis cerpen juru masak. Baik, kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Nasya Rasha Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 034 dan rekan saya. Saya Evelyn Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 024. Saya Safina Rama Octavian dengan NIM 3 digit terakhir 118. Saya Tirsa Wono dengan 3 NIM digit terakhir 221. Baik, di sini kita akan, mempresentasikan mengenai konteks hubungan terlebih dahulu. Untuk rekan saya, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk analisis cerpen juru masak, yang pertama mengenai konteks hubungan. Dari cerpen juru masak karya Damhuri Muhammad, terdapat beberapa konteks sosial yang sangat kental. Yang pertama yaitu mengenai status sosial. Dalam cerpen ini, konteksnya Mangkudun yang merupakan seorang tuan tanah kaya raya menolak lamaran Azriel, anak dari juru masak Makaji, untuk putrinya Renggogeni. Masalah sosial yang ada yaitu diskriminasi terhadap orang yang dianggap memiliki status sosial rendah derajatnya secara ekonomi ataupun pekerjaan. Mangkudun menganggap bahwa Azriel akan menjatuhkan martabat keluarganya apabila meminang Renggogeni. Selanjutnya, budaya merantau. Konteks dalam cerpen yaitu setelah lamaran Azriel ditolak dan merasa terhina, ia memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta. Masalah sosialnya yaitu merantau bagi masyarakat Minang sering dipicu oleh rasa malu dari harkat martabat atau kegagalan di kampung halaman. Sehingga beberapa masyarakat menjadikan merantau sebagai pembuktian terhadap masyarakat di pedesaan atau di kampung. Konteks sosial yang ketiga yaitu reputasi atau harga diri dalam kehidupan bertetangga atau masyarakat. Dalam cerpen ini konteksnya sebuah perhelatan atau kenduri di desa Lareh Panjang dianggap tidak sah atau gagal jika masakan yang disajikan bukan buatan Makaji. Masalah sosialnya yaitu adanya tekanan sosial terhadap tuan rumah dalam kenduri untuk menjaga gengsi melalui kemegahan pesta. Jadi jika makanan yang tidak enak, tuan rumah akan menjadi bahan gunjingan kampung. Selanjutnya, baik, berikutnya adalah latar tempat. Bisa digeser ke bawah. Baik, yang latar yang pertama adalah Desa Lareh Panjang, yakni latar utama dalam cerita ini. Segala peristiwa yang ada di dalam cerita ini kebanyakan berada di Desa Lareh Panjang ini. Semua konflik serta dinamika sosial ada di Desa Lareh Panjang ini. Kemudian representasi masyarakat Minangkabau tradisional. Ini masyarakat sangat menjunjung tinggi adat dan harga diri. Kemudian ada perhelatan yang juga menjadi pertaruhan martabat di Desa Lare Panjang. Karena pesta pernikahan bukan hanya sekedar acara, tetapi simbol kehormatan keluarga. Kemudian Makaji sebagai simbol legitimasi pesta, tanpa kehadirannya sebagai juru masak, perhelatan dianggap kurang sempurna. Kemudian latar yang berikutnya ada dapur dan perhelatan. Di sini dapur sebagai ruang sosial dan budaya, tempat lahirnya solidaritas dan kebanggaan bersama. Kemudian masakan digambarkan identitas dan martabat. Hidangan ini bukan soal tentang rasa saja, tetapi juga soal gengsi keluarga. Kemudian
Makaji sebagai perekat sosial, yakni keahliannya yang untuk menjaga nama baik tuan rumah di hadapan tamu. Karena jika terjadi kegagalan jamuan dengan tidak memakai makaji sebagai juru masak, bisa-bisa tamu kecewa dan itu bisa menjatuhkan harga diri dari keluarga mempelai yang sedang melakukan perhelatan atau pernikahan. Kemudian latar berikutnya ada Jakarta atau sebagai latar perantauan. Jakarta digambarkan sebagai simbol perjuangan dan pembuktian diri. Karena Azriel pergi untuk mengangkat kembali harga dirinya dengan merantau ke Jakarta. Kemudian cerminan budaya merantau Minangkabau. Merantau menjadi jalan untuk meraih kesuksesan sebagaimana yang dilakukan oleh Azriel. Ruang transformasi sosial, yakni kota besar menjadi tempat perubahan status dan identitas. Kemudian berikutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antar tokoh. Yang pertama, Makaji atau juru masak dengan Mangkudun, yaitu tokoh adat atau orang kaya. Yang pertama, relasi kuasa dan kelas sosial. Mangkudun merepresentasikan kelas atas yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, sementara Makaji adalah pekerja terampil atau juru masak yang berada di posisi pelayan sosial. Kemudian ketergantungan tersembunyi atau ketergantungan sosial. Status tinggi tetap bergantung pada keahlian Makaji. Meskipun Mangkudun memiliki status yang lebih tinggi, ia sangat bergantung kepada Makaji. Pesta pernikahan anaknya di Lare Panjang dianggap tidak sah atau tidak bergengsi jika tidak dimasak oleh Makaji. Kemudian konflik harga diri, lamaran Azriel yang ditolak karena dianggap tidak sekelas. Mangkudun merendahkan posisi Makaji sebagai juru masak yang terlihat ketika ia menolak hubungan Azriel atau anak Makaji dengan Renggani, anak Mangkudun, karena menganggap Makaji hanya pelayan. Kemudian yang kedua, hubungan Azriel dan Renggani, cinta terhalang stratifikasi sosial, relasi romantis yang terhalang status. Nah, perbedaan status memisahkan mereka. Ini adalah relasi cinta yang dibatasi oleh pelapisan sosial atau strata sosial, di mana Azriel dan Renggani saling mencintai namun kandas karena Mangkudun menganggap pekerjaan juru masak Makaji tidak bermartabat bagi anaknya. Kemudian dampak sosialnya, perpisahan ini memicu Azriel untuk merantau ke Jakarta dan mengubah status ekonominya menjadi juragan restoran, yang pada akhirnya membalikkan status sosialnya. Selanjutnya, Makaji dengan masyarakat Lare Panjang. Relasi fungsional atau ketergantungan, Makaji menjaga gengsi warga melalui masakan. Nah, Makaji memiliki relasi yang harmonis dengan seluruh masyarakat Lare Panjang karena kemampuannya menyelamatkan gengsi warga melalui masakannya. Pentingnya Makaji pada acara tersebut membuat masyarakat menyadari bahwa nilai pesta pernikahan terletak pada cita rasa makanan Makaji, bukan pada kekayaan tuan rumah. Kemudian yang terakhir, relasi dalam konteks perantauan. Pola sosial Minangkabau tidak dihargai di kampung sama dengan merantau lalu sukses dan dihormati. Kemudian pembalikan peran, Azriel naik status, kemudian Mangkudun kehilangan dominasi. Nah, pada akhir cerita tersebut menunjukkan pembalikan peran sosial, di mana Azriel yang dulunya anak juru masak yang diremehkan, kini menjadi pengusaha sukses, sementara Mangkudun kehilangan gengsi karena tidak lagi bisa memerintah Makaji. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari hasil diskusi dan hasil infografis kami mengenai analisis cerpen berjudul Juru Masak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.